Pertanyaannya hari ini apakah itu masih relevan? Gitu kan? Kan itu. Ya kalau bagi sebagian politis tadi masih gitu. Bagi sebagian orang banyak yang bilang ya arenanya udah beda gitu. Welcome back to our channel Palembang Subkultur. Yeay. Pagi hari ini kita nih di belakang kita ada di mana kita nih? Danau apa nih Bang namanya? Belum dikasih nama. Pokoknya bagus aja lah. Ini di danau dekat perumahan BPS Land, Citra Green City. Ini udah lama banget nih, Fer. Iya. Enggak perkontenan duniawi nih. Udah 3 bulan. Udah 3 bulan? Iya, 3 bulan. Piala Dunia ya terakhir ya? Iya, enggak, ada lagi satu. Ada lagi. setelah itu ada ya? Ada satu lagi. Aduh, kurang. Ya, karena kerjaan lah ya. Awal tahun. Jadi, pagi hari yang cerah ini, di bulan puasa ya. Puasa, nggak bisa ngopi jadi. Nggak bisa ngopi. Kita ditemanin sama teman kita, teman komplek juga. Teman komplek. Dan dia juga seorang dosen nih. Dosen apa nih, Fer? Dosen hubungan internasional. Oke, di sebuah kampus negeri di Unsri ya. Di Unsri. Jadi kita ngobrolin tentang ya pastinya bidang Ferdi lah ya. Oke, Bang. Tapi ada kita kaitin nih, ada yang lagi viral-viral ini terkait bola ya. Betul. Sepak bola. Timnas U20 PSSI. Gagal beli tiket kita nih. Harusnya udah siap-siap nonton. Udah nyiapin makanan ini. Iya, bener. Kalau jadi di sini kan. Bisa flexing buat iriin teman-teman kan. Asik. Di sana yang nggak bisa nonton. Ternyata nggak boleh. Niat buruk. Iya, buruk. Jadi gimana nih, Fer? Aku perlu tahu juga nih. Kalau istilah hubungan internasional ya, bukan industri. Wah, apalagi hubungan intim bukan, Bang? Bisa juga nih. Hubungan internasional tuh kayak mana tuh, Fer? Ya hubungan internasional itu di Unsri sendiri baru, Bang, baru 2016. Oh, baru? Iya, baru itu jurusan. Kebetulan aku juga yang diriin sebenarnya. Oh, gitu. Sama teman-teman salah satu. Itu mungkin ilmu paling mudah di ilmu sosial gitu ya. Sospol. Ya, kalau masuk kita bicara kategorinya ilmu sosial karena ada di FISIP kan, di FISIPol. Iya. Kalau secara sederhananya ya mempelajari segala sesuatu yang segala hubungan yang melintas batas yurisdiksi. Batas apa hukum. itu? Yurisdiksi apa itu? Yurisdiksi itu ya batas kedaulatan negara. Oke. Tapi ya itu tadi yang melintas batas ini kan banyak. Jadi kita itu nyaris bahas semuanya. Apalagi ketika ada era internet kan. Iya. Kalau dulu mungkin batas yuridis itu jelas kita harus punya paspor dulu, visa dulu. Nah, hubungan yang pakai itu yang kita pelajari. Tapi hari ini kan untuk berkoneksi dengan orang di luar sana kita nggak perlu itu lagi gitu. Semenjak ada internet. Jadi ya hari ini ilmu HI itu mungkin ilmu yang bisa membahas semuanya kayaknya. Mulai dari bagaimana pengaruh Hallyu misalkan Korean Wave budaya Korea gitu Indonesia ya sampai ngomongin bagaimana dampak perang Ukraina bagi perekonomian Indonesia. Oke. Selebar itulah kira-kira Bang dari yang masalah budaya sampai masalah politik elit gitu ya itu kita pelajari di HI gitu. Nah, tadi nyebutin masalah politik ya. Berarti karena ini kan turunan dari tadi kan sosial ilmu politik benar. Ilmu politik bahkan ya. Nah, kalau ini kan biasanya kan untuk ada semacam kita keluar negeri semacam itu, misalnya ada utusan dari negara kita kan, misalnya kayak gitu. Berarti itu benar sebutannya apa tuh seperti diplomat ya benar. Nah, yang tadi masalah politik itu apakah sudah otomatis politik tuh ada di hubungan internasional? Ya, jadi memang apa ya kalau bahasa hitohnya atau asbabun nuzulnya lahirnya itu HI itu ya dari ilmu politik. Ini mungkin ilmu paling muda gitu Bang ya. Lahir itu 1918 atau 1919 gitu. Pasca Perang Dunia Pertama. Jadi usianya tuh baru 100 tahun. Ini kan muda banget bagi sebuah ilmu gitu ya. Karena kalau kita bicara fisika kan sejak
era Archimedes gitu ya. Matematika bahkan sejak Pitagoras misalkan, yang udah beribu-ribuan tahun. Nah, jadi lahirnya itu justru untuk merespon awalnya ya, untuk merespon bagaimana caranya tidak terjadi lagi perang dunia. Nah, itu awalnya. Tapi semakin kesini semakin berkembang. Karena mungkin perang nggak ada lagi, hubungan internasional bukan soal perang lagi, soal berdagang, pertukaran budaya. Akhirnya kita bahas itu juga gitu. Tapi tetap dia di bawah ilmu politik sebenarnya. Berarti semacam orang yang diutus dan bernegosiasi seperti itu. Nah, itu klasiknya, tradisionalnya, itu memang alumni HI itu jadi diplomat. Oh, rata-rata ininya ya setelah tamatnya? Ya, niatan awalnya tuh mereka jadi diplomat yang ditempatin di luar negeri. Tapi realitanya kan realitanya, ini bicara realita nih. Itu kan yang diplomat yang memang official dari negara itu kan paling setahun itu penerimanya 100 orang. Iya, benar. Nah, alumni HI ini banyak sekali. Artinya hari ini nggak fokus lagi, pasca pendidikannya tuh anak-anak HI itu nggak cuma jadi diplomat, macam-macam. Ya, karena semua institusi, perusahaan itu kan ada hubungan internasionalnya. Iya, pasti ya. Nah, ya, yang ngurusin itu biasanya anak HI itu. Cut dulu ya. Nggak apa-apa, lupa aku sini. Udah mati deh, Bang? Ya, biar kelihatan. Nanti mati kan kelihatan. Oh iya. Lupa aku. Nggak apa-apa sambil nyalir aja. Iya. Nah, cuman kalau sebelum menjadi dosen nih, flashback dikit nih. Dulu di kampus mana? Kalau kuliah dulu aku di Jogja dua-duanya. Oh, di Jogja. S1-nya di Muhammadiyah Jogja, S2-nya di Gajah Mada. Nah, bicara tadi kan untuk setelah tamat nih mau jadi diplomat seperti itu. Udah kepikir tadi ini. Aku? Tamat itu. Bang. Enggak. Masa enggak kepikir? Dulu tuh aku Bang kuliah ke Jogja itu. Sebenarnya buat ngeband. Aku kan orang Jambi. Lahir besar di Jambi sampai SMA. Main band tuh kerjaanku dari SMP sampai SMA tuh main band. Cuma kan tahun 2007 itu kan kalau kita mau jadi tanda kutip musisi profesional, kita harus ke Jawa kan. Benar. Kalau di Jambi ya pasti aku akan berakhir di festival, main Dream Theater terus-terus. Sibuk ngulik itu tapi nggak pernah jadi terkenal gitu. Nah, kenapa ke Jogja? Karena aku ngefans sama Ceylon Seven waktu itu. Jadi mikirnya, Jogja bisa lah. Nah, jurusan HI zaman itu di Sumatera cuma ada satu. Di saking langkanya. Unsurilah. Enggak, di mana dulu ya? Di Riau kalau nggak salah. Oh, di Sumatera. Nah, pokoknya dulu langka sekali lah. Cuma ada di Jawa. Aku bilang ke bapak. Jadi bapakku bilang dulu kalau kau mau kuliah jurusan yang ada di sini, kau nggak usah ke Jawa kan. Nah, gimana caranya aku ke Jawa tuh mau ngeband sebenarnya. Carilah jurusan yang nggak ada di Sumatera. Nih HI ini cuma ada di Jawa, aku bilang ke bapakku. Baru aku sana. Jadi sederhana itu aja sebenarnya masuk HI. Kayak gitu ya. Nah, tapi jadi waktu dulu aku ingat banget tuh waktu kuliah ditanya ada kuliah kan kalau baru masuk itu kan ada ini kan. Kuliah umum dari duta besar mana gitu. Iya. Siapa di sini yang mau jadi diplomat? Nah, itu semua temanku angkat tangan kecuali aku, Bang. Nah, tanya lah. Siapa yang nggak mau? Aku. Kau mau jadi apa? Mau jadi presiden, gue bilang. Yang ngangkat duta besar ini, gue. Padahal aku cuma nggak tahu mau jawab apa aja sebenarnya. Iya, ngasal aja ya. Gitulah kira-kira, Bang. Tapi memang si kawan-kawannya ada yang jadi? Ya, banyak sih enggak, tapi 1-2 orang tiap angkatan ada. Karena kan nanti dia saingan sama kampus lain kan. Akhirnya jadi dosen juga ya. Itu tadi. Tapi masih ada kaitan lah ya. Nah, akhirnya jadi dosen. Ngelamar. Itu panjang lagi ceritanya itu. Tapi ya, iyalah. Akhirnya jadi dosen gitu. Jadi kita di sini ya ngaitin lah ya, nggak masalah lah ya, biar kan ada kaitannya juga ya, kaitan di masalah yang sekarang tentang kontroversial sepak bola lah ya. Nah, jadi yang sekarang beredar timnas U20 gagal untuk ngikutin Piala Dunia U20 lah ya. Nah, Indonesia ditolak ya. Diri apa ya istilahnya. Nah, gimana tuh menurut ini kan agak-agak inilah ya, masih ada kaitan lah internasionalnya nanti. Nah, gimana merespon masalah ini? Ya, ini sebenarnya serba salah ya. Jujur aja aku sebenarnya juga nggak begitu ngikutin Piala Dunia U20 ini secara detail gitu. Tapi karena ada kasus Indonesia yang dibatalin jadi tuan rumah ini jadi baca. Yang cukup disayangkan sebenarnya adalah ini tuh bisa direspon mungkin sekitar setahun yang lalu. Ketika Israel itu dinyatakan lolos. Jadi agak unik emang U20 ini. Kalau yang senior kan biasanya dia
ada kualifikasi khusus. Iya, iya. Kalau ini kan dari piala masing-masing benua kan. Benar. Jadi 4 besar Piala Eropa, Piala Asia itu yang lolos plus 1 runner up terbaik itu. Nah ternyata juga bukan yang Piala Eropa tahun 2019 karena ini kan harusnya kita tahun 2021 kan. Iya benar. Kalau kita nyelenggarin tahun itu Israel nggak lolos sebenarnya. Iya, oh iya benar. Israel tuh nggak lolos. Karena yang segala perhelatan dunia yang lain selain ini ada juga yang memang untuk yang tahun sebelumnya ya. Iya ya, jadi Piala Eropa tahun 2019 itu Israel tuh nggak lolos. Nah, karena kemudian aturannya tuh Piala Dunia Eropa 2022 ini yang jadi patokan, ternyata Israel tuh runner up. Jadi Indonesia ketiban sial sebenarnya. Ya. Tapi ya nggak bisa gitu. Ini kan berarti pemerintah juga nggak siap dengan semua resiko perhitungannya. Terus juga tadi itu sebenarnya sejak Juni 2022 udah bisa direspon. Entah apapun lah bentuk respon itu ya. Apakah kita tetap menolak dan mengundurkan diri misalkan. Itu kan kelihatan kita lebih bagus tuh tata kelola negaranya tuh. Iya, benar. Daripada kayak sekarang udah bangun sana sini taunya nggak jadi gitu ya. Nah, itu yang disayangkan sebenarnya. Atau apapun lah bentuk keputusan itu atau Indonesia ekstrimnya mungkin demi Israel datang bikin satu aturan gitu ya. Benar. Tapi kadang-kadang yang anehnya itu kan ini kan yang bersuara ini kan pimpinan daerah yang dibawa. Nah, itu dia Bang. Hierarki lah ya. Artinya ya apa ya? Tapi ini bukan di struktur pemerintahan, balik lagi ke mereka di backgroundnya di mana, di politik kan. Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi mau nggak mau kepentingan di situlah yang menjadi itu yang dibaca orang kan sebenarnya. Bom buat ini kan yang buat acara ini. Nah, pimpinan daerah beberapa di antaranya yang gubernur Bali ya, sama Iwan Koster sama Ganjar Pranowo. Di kantor itu ada tuh bannernya tuh. Terutama si Ganjar. Oh iya, itu juga bingung sih kenapa. Katanya di mana-mana itu ya penolakannya Ganjar. Iya, asli itu. Karena kan mungkin udah secara apa tuh? Itu banner penolakan, Bang. Iya, benar. Berarti benar ya? Iyalah. Itu juga aneh sih. Secara apa ya, kalau apa ya, tingkatan untuk Pilpres ini kan dia yang paling tinggi. Iya, betul tuh. Elektabilitasnya dia yang lagi di atas. Nah, yang saya lihat ini, sisi yang saya lihat ini, kan banyak pendapat-pendapat yang beredar ini kan yang di YouTube, di TV kayak gitu kan, pimpinan daerah biar beda lah ya, yang ku amatin di sini. Mereka tuh biasanya kan orang tuh bertanggung jawab lah ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih solusinya itu kan mereka nggak mikir di situ. Cuman hanya berdasarkan mereka sekedar ngelempar opini publik, ya terserah gitu ya. Yang penting katanya dasar saya dibicarain sama orang banyak. Gitu. Iya, Undang-Undang 1945 dan apa tuh ada statement dari Soekarno ya. Iya. Nah gitu, gimana lah? Harusnya masalah solusi ya. Ya itu yang ini ya, yang apa? Yang cukup aneh gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kan mereka juga nanda tanganin apa? Semacam letter of commitment gitu lah. Komitmen bahwa mereka siap untuk jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Artinya kan harusnya mereka ketika mau tanda tangan komitmen itu udah punya analisis SWOT lah. Iya, pasti. Resiko-resiko apa gitu yang muncul kalau mereka berkomitmen. Nah itu kan setahun yang lalu kayaknya tuh. Nah harusnya di situ mereka sudah bisa nolak. Gitu. Iya. Mengapa baru sekarang kan pertanyaannya kayak gitu yang disayangkan. Tapi sebenarnya Bang, sepak bola tuh nggak bisa lepas dari politik, itu benar. Ini sama kayak musik metal sama dangdut sebenarnya. Gimana tuh? Nah, relasinya nih? Ya, kampanye kenapa pakai musik dangdut? Oh iya. Karena dia mendatangkan massa kan. Oke. Sama kayak masyarakat senang musik dangdut. Benar. Sama kayak misalkan musik metal hari ini itu jadi kalau banyak studi hari ini lah ya, misalkan studi terakhir itu studi mantan gitarisnya Alan Atlas tuh. Siapa sih dosen Unpad tuh? Oke. Oh, dosen juga dia? Iya, dia dosen Unpad. HI juga. Maksudnya kenapa musik metal tuh jadi arena misalkan bagi organisasi-organisasi Islam transnasional. Untuk kemudian masuk dan mengajak hijrah gitu. Makanya muncul misalkan metal satu jari kayak tengkorak gitu-gitu kan. Ya sejauh ini potensinya ya karena musik metal itu bisa mendatangkan massa banyak. Musik dangdut tadi juga kayak gitu, bisa mendatangkan massa banyak. Nah, sepak bola pun seperti itu. Sedari dulu kan ini kan olahraga apa ya nyebutnya? Olahraga masyarakat. Masyarakat gitu lah ya. Dunia mau Tarkam mau level Piala Dunia mungkin kalau datang keramaian gitu. Iya, dianalisa ini supporter dari semua cabang olahraga pasti bola yang paling banyak kan. Dan semua keramaian itu pasti akan mengalami politisasi gitu. Nggak mungkin nggak. Apapun lah yang lagi rame itu pasti dipolitisasi.
orang rame main TikTok, tiba-tiba politisi main TikTok gitu kan. Nah, jadi sepak bola ini dari dulu tuh udah jadi arena itu. Dan memang ya itu tadi ada beberapa momen ya, misalkan ketika Indonesia nggak jadi main sama Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958 gitu. Dan yang paling puncak itu adalah ketika Indonesia jadi penyelenggara Asian Games dan menolak waktu itu kedatangan Israel dan juga Taiwan. Waktu itu Israel masih ikut Asian Games. Asian Games kan di sini. Kemarin ada ininya. Kayaknya akhirnya, jadi Israel tuh dulu olahraganya masuk ke Asia. Tapi kan di Asia banyak negara. Ini saya juga belum baca persis sih, tapi ini sekilas negara yang nggak punya hubungan baik sama dia. Akhirnya dia malah ngikut Eropa. Makanya Piala Eropa yang dia ikutin kualifikasi Piala Dunia dia di Eropa. Seharusnya kategori Asia. Iya, di Asia. Padahal dia secara geografis dia di Asia. Artinya secara diplomatisnya oke. Benar Kan? Di Eropa dia aman. Iya. Nah, akhirnya dia cabut dari Asia gitu. Makanya Asian Games kemarin kayaknya nggak ada kontingen Israel. Karena mereka secara olahraga tuh nggak gabung lagi ke Asia kayaknya. Gitu ya. Nah, jadi ada yang kaitan dengan pastinya kan kalau ada misalnya terkait dari kejuaraan dari internasional itu dari warga-warga yang luar negeri itu kan pasti kaitan ke duta besar lah ya biasanya kan. Duta besar ini kan bagian dari HI kan. Nah, terus sedangkan Israel sebenarnya nggak ada kan. Kita nggak punya hubungan diplomatik sama Israel. Karena udah di situ. Nah, di posisi ini kan ada dua negara yang harus dilihat. Bagaimana responnya dari negara Palestina dan Israel kayak gitu. Nah, secara ini balik lagi nih ke HI ini. Hubungan diplomasi dengan dua negara ini seperti apa nih Indonesia? Ya itu tadi sebenarnya yang membuat Indonesia sebenarnya karena hari ini politisi-politisi yang Abang bilang tadi itu nolaknya pakai argumen Soekarno, maka ya kita rujuk ke Soekarno sebenarnya. Kalau di konstitusi itu cuma bilang bahwa kita itu menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Karena segala bentuk penjajahan dunia harus dihapuskan. Kan? Nah, dalam sudut pandang kita ya Israel itu adalah penjajah karena dia merebut tanah Palestina. Nah, sehingga makanya kalau orang bilang menurut konstitusi itu arahnya ke sana. Dia kan penjajah, sementara kita punya komitmen untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan gitu. Itu satu. Yang kedua, Palestina itu adalah negara yang mula-mula mengakui kemerdekaan kita. Jadi kita ini punya utang moral lah sama Palestina gitu. Dan Soekarno pun ketika mendirikan Konferensi Asia Afrika gitu ya salah satu yang mungkin saya pikir yang masih jadi PR-nya ketika nggak jadi presiden lagi itu adalah dia belum berhasil membuat Palestina merdeka gitu. Sementara banyak negara Afrika yang kemudian berhasil gitu lah secara diplomasi merdeka karena konferensi itu gitu. Nah, jadi karena itu kita punya utang moral gitu pada Palestina. Nah, jadi ada dua hal itu. Pertama, konstitusi menyebut kita akan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, kita punya beban moral karena ya katakanlah beban moral ya, Palestina itu negara yang mula-mula mengakui kemerdekaan kita gitu. Di zaman itu loh maksudnya. Maksudnya orang bilang hari ini ngapain sih ngurusin Palestina yang jauh-jauh gitu. Benar. Palestina di tahun 1945 sudah ngurusin Indonesia. Yang mungkin dia masyarakatnya bingung Indonesia di mana gitu. Poin-poin itu yang nggak jadi bahasan kan? Iya. Kebanyakan ya statement Soekarno. Betul. Pasti merujuknya ke sana. Nah, dan kenapa sepak bola gitu ya? Maksudnya orang kan juga tahu bahwa sebenarnya ada beberapa atlet tapi secara individual gitu dari Israel yang pernah main di Indonesia. Cabang lain ya? Ya. Oke. Karena walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi orang Israel tetap bisa ke sini. Sama lah kayak orang kita kan banyak yang ziarah nih ke Yerusalem. Itu kan ada caranya kan, kita ke negara mana dulu, dari sana baru dapat visa lanjutan gitu. Atau juga bisa melalui Kementerian Hukum dan HAM ada visa spesifik. Nah, tapi itu tadi itu lewat. Nah, kenapa sepak bola kemudian yang diributin? Ya itu tadi, karena ini olahraga massa, Bang. Dan Soekarno waktu itu kalau dia nolak ini, dia akan dapat dapat sorotan dunia. Dan dengan begitu opini mereka untuk kemerdekaan Palestina itu akan lebih didengar. Kan itu masuk Soekarno dulu. Nah, pertanyaannya hari ini apakah itu masih relevan gitu kan? Kan itu. Ya kalau bagi sebagian politis tadi masih gitu. Bagi sebagian orang banyak yang bilang ya arenanya udah beda gitu. Benar. Kalau dulu kita emang mungkin tidak dapat opini publik gitu ya tentang kemerdekaan Palestina, tapi hari ini kan kemerdekaan Palestina itu dibicarakan di mana-mana gitu. Gitu ya. Sehingga apakah relevan menolak ini atas nama itu gitu, apakah
Nah, itu yang harus yang banyak dipertanyakan. Nah, ini kan ketua PSSI kita yang baru Pak Erick Thohir ini kan Pak Erick. Secara nggak langsung kan jadi diplomat juga lah ya. Ya, benar. Mencoba lagi dengan pertemuan di Swiss ya. Ya, Zurich dan terakhir di Doha juga ya. di Qatar juga. Ternyata dengan katanya yang kemampuan yang udah luar biasa lah ya, negosiasi, tapi tetap aja FIFA membatalkan seperti itu. Nah, kondisi yang PSSI sekarang ini banyak kali PR-nya. Tapi kata orang sekarang aja sih, Bang. Tapi kata orang, ya pendapat-pendapat yang lain, pengamat sepak bola juga kan kayak gitu, bahwa ini menjadi, kalau katanya yang sudah menjadi ketua PSSI pasti akan ke ranah-ranah politik juga nantinya. Nah, itu cuman nggak tahu ya arahnya kemana. Tapi kalau secara lihat dari profesional Bapak Erick Thohir ini, ya secara pengalaman olahraga banyak dia kan. Ya. Basket juga segala macam. Milan ya. Inter Milan oke punya tuh. Sekarang juga punya klub Liga Inggris kayaknya dia tuh apa. Nah, melihat kondisi PSSI ini setelah ini, kayaknya dia nggak pasti banyak kali PR nih, makin banyak nih. Setelah ada Kanjuruhan. Nah, itu yang nggak tahu juga, saya juga aneh nih. Kok setelah hasil dari diplomasi ke FIFA, ternyata yang statement ini yang menjadi kedua. Ternyata Kanjuruhan itu yang menjadi ini. Itu aneh gimana itu ya? Sebenarnya bukan yang kedua juga. Dia nyebutnya di situ circumstance apa gitu. Melihat kondisi hari ini gitu. Do the now circumstance atau apa gitu bahasanya dia tuh di surat itu. Sebenarnya ya itu tadi, ini sebenarnya bukan hanya faktor faktor penolakan terhadap Israel. Itu sebenarnya puncak eskalasinya aja. Karena sebelumnya tadi itu ada tragedi Kanjuruhan, saya nggak tahu, kayaknya itu nomor 1 ya. Nomor kalau nggak salah 3 besar deh. 3 besar kalau nggak salah ya, Mas. 3 besar tragedi sepak bola yang paling banyak makan korban gitu. Dan ya itu kan jadi patokan, Bang. Iya, benar. Maksudnya masalah safety itu salah satu, karena semua orang tahu sepak bola ini rentan terhadap ya banyak momen-momen berdarah gitu ya di sepak bola di seluruh dunia, bukan cuma apalagi yang terkait dengan negara berkembang kayak Indonesia gitu. Dan FIFA harus mengantisipasi itu. Artinya pertimbangannya itu banyak. Nah, tambah lagi mendekati kemarin drawing itu tiba-tiba ada isu penolakan ini, ya sudah, ini puncak. FIFA akhirnya yang punya alasan yang, saya pikir ya, punya alasan yang kuat untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah gitu. Iya ya. Jadi bukan cuma itu aja faktornya pasti banyak. Iya, yang masalah. Dan hasil stadion kan kita juga nggak tahu loh. Oh iya, itu 4 yang lolosnya dari 6 ya. Nah, saya baru dengar loh ini. Iya benar. Maksudnya selama ini kan kita dengar kan dari. Tapi maksudnya yang 2 itu yang Indonesianya. Kalau dari stadion yang tempat kita ini Sriwijaya kan. Nah, itu oke aja, dan gubernurnya juga mensupport kan, ngikutin seperti itu. Memang itu juga harusnya FIFA ya itu membuat daftar lah apa sebenarnya yang bikin gitu ya. Iya. Dari mulai prioritas masalah sampai yang paling bawah gitu. Biar kita juga akhirnya kan kita gini kan benar. Saling adu sesama kita ya nih. Berasumsi. Yang satu bilang masalah penolakan, yang satu bilang masalah Kanjuruhan. Sebenarnya masalah statement Soekarno itu penafsirannya juga harus inilah ya, karena beda zaman lah ya saat itu ya. Harus inilah ya, memikirkan seperti itu. Sebenarnya kalau mau totalitas ya Indonesia harusnya nggak gabung dengan forum apapun yang dimana ada Israel gitu. Kalau mau total kan? Iya. Nah, di FIFA ada Israel, harusnya Indonesia nggak mau ikut gitu. Secara di luar dari bidang olahraga. Iya. Atau kalau enggak, ya dari awal kan sudah tahu bahwa Israel anggota FIFA, ada kemungkinan ikut Piala Dunia. Ya nggak usah lah kita bidding buat jadi tuan rumah gitu. Iya, benar itu. Nah, terus masalah PSSI ini masa depannya mau di mana sih kayak gitu. PSSI ini dari dulu udah kusut, Bang. Kusut ya. Tapi ini saya bukan sebagai dosen HI ya. Ini sebagai pecinta bola. Pengamat ya. Tapi senang bola juga? Suka ya. Ya aku sebenarnya suka bola, suka main bola ya, main bola. Klub apa nih? Klub yang ini? Yang banyak dibenci orang nih. Sebentar. Luar negeri apa lokal nih? Luar negeri Indonesia. lah. Luar negeri nggak ada kayak.
dibenci orang banyak nih. Apa kira-kira yang sering ini, Bang? Ini liga apa negaranya dulu? Liga Inggris. Oh, Inggris. MU ya? Tuh kan. Untung saya nggak Liga Inggris nih. Oh, udah. Saya Italia. Wah, AC Milanisti Milan. ya. Tahu kali. Generasi abang ini pasti Milanisti. Gitu. Nah, jadi itu tadi lah. Sebenarnya gini, Bang. Aku tuh ngajak kita buat nanya sebenarnya. Sebenarnya itu kita jadi tuan rumah Piala Dunia ini itu buat kemajuan sepak bola kita, atau ini sebenarnya karena punya potensi bisnis aja gitu. Ada diskusi lain yang perlu kita baca ya dalam 1-2 hari ini, bahwa Indonesia itu katanya punya kerugian kisaran berapa ya, hitungan ekonomi triliun, itu. bukan? Lebih, Bang. Lebih ya? Ratusan triliun, 100 sampai 200 triliun akibat batalnya ini. Dari mana itu muncul? Misalkan ada proyeksi kedatangan supporter. Ya. Lalu ada lagi proyeksi apa ya istilahnya, sportainment lah ya, orang-orang Indonesia yang juga kemudian akan menikmati ini, mungkin pergi ke Bali, ke Palembang. Ya. Dan katanya Piala Dunia ini itu long stay orang. Minimal tuh 7 hari katanya, seminggu lah ya. Tapi kalau misalnya sampai final tuh bisa hampir sebulan kali ya, 2 minggu atau berapa gitu. Kalau kayak kemarin Asian Games, hotel-hotel pun Nah, proyeksi ekonominya itu bisa sampai 100 triliun keuntungannya. Pemasukannya. Nah, maksudnya kalau ngomongin bola, Bang. Makanya itu. Kita udah mau bisnis nih, buat apa merchandise. Nah, karena ini lagi bola ini bisa datengin orang banyak, dan kalau orang banyak artinya kita bisa gampang jualan. Nah, makanya ini dibikin. Jadi kalau saya ngelihat statement orang bahwa kemajuan sepak bola kita, agak ragu saya. Jadi kayaknya ya ini bisnis. Iya, maksudnya. ya. Kadang-kadang ngeliatin yang orang-orang yang umur-umur muda kayak gitu. Terus terang juga dulu aku seneng basket nih. Nah, terus mau mikir nih kalau mau serius kan jadi profesional nih. Iya. Karena ini olahraga beregu atau tim lah ya. Iya. Saya pikir nih gini aja udah berebutan nih tim utama tim cadangan kayak gitu. Cadangan, udahlah cari yang ini aja lah, makanya skateboard aja lah. Yes. Yang hobi sekalian ya. Iya, yang individual lah ya. Daripada beregu-beregu kayak gini, terus kedepannya bagus nggak kayak gitu? Benar. Nah, kalau menurutku ya gini, untuk nggak tahu ya, kalau banyak penolakan kayak gini, jadi kan mereka tuh udah bisa ngelihat masa depan. Nanti orang tuanya mau jadi apa? Mau jadi olahragawan nih kayak gini-gini, gitu kan katanya. Ya udah mending diekspor aja lah ini pemain-pemain kita ya. Tapi nggak itu, jadi efeknya nggak bela negara kan? Iya benar dong. Iya benar. Ya kadang-kadang kayak gini nih. Ya sekarang kan olahraga itu kan nggak lepas dari bisnis juga. Benar, kan? benar. Kan apalagi bola loh. Mereka dikontrak. Kadang-kadang naturalisasi. Iya. Apa menjadi pemain Indonesia atau luar negeri seperti itu. Apalagi bulu tangkis kayak gitu kan. Banyak pelatih dan pemain bahkan kan. Nah seperti itu, bahkan efeknya seperti ini. Kalau aku pikir efeknya seperti itu ya. Iya. Dan kalau Abang bilang misalkan Erick Thohir tuh mau jadi presiden, makanya jadi ketua PSSI. Siapa Bang ketua PSSI yang bisa jadi presiden? Nggak ada loh. Iya, belum ada sejarahnya ya. Ini nggak sisi politis kalau saya pikir, ini sisi bisnis. Oke. This is big business, saya yakin banget ya. Memang di Indonesia sepak bola belum dikelola secara profesional sekali, itu belum. Masih banyak klub milik Pemda gitu ya. Ya mirip-mirip Italia lah. Italia itu kan San Siro bisa berubah jadi Giuseppe Meazza kan. Karena itu bukan punya klub kan, itu punya kota Milan kan. Benar. Jadi Fer, ngomongin masa depan tadi, itu gimana menurutmu? Ya ini ya, maksudnya kalau kita mau serius jadi negara pecinta sepak bola. Bukan cuma pecinta. Kalau kita pecinta udah kan. Udah ya. Udah luar biasa ya. Wah, luar biasa, Bang. Dulu Abang tahu nggak kalau pernah ada fans Internisti sama Milanisti pernah ribut di mall? Di mana tuh? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Padahal kan klubnya ada di Itali kan. Iya benar. Mereka ribut di Jakarta gitu. Dan itu bukan dalam nonton ya. Maksudnya mereka ketemuan terus tawuran gitu. Itu kan indikasi pecinta sepak bola udah sejauh itu gitu. Iya benar. Jadi bukan pecinta tapi negara yang serius untuk memproduksi sepak bola sebagai olahraga yang melahirkan prestasi lah gitu. Ya pertama tuh ya serius gitu. Artinya ya PSSI jangan dijadikan alat bagi orang-orang yang nggak ada urusannya sama sepak bola gitu. Pasti. PSSI itu ya murni kalau misalkan dia mau ngurusin bisnis, ada divisi bisnisnya. Oh ya orang bisnis taruh situ. Tapi kepalanya ya orang yang ngerti sepak bola gitu. Iya.
dan secara manajemen ininya lah Iya. ya. Contoh lah kayak di setiap klub pasti ada mantan-mantan dari pemain nah keluaran pasti situ. selalu kayak gitu. Dan pakai sistem meritokrasi gitu. Meritokrasi itu artinya kalau di bola nih nggak bisa kita titipan-titipan orang gitu. Harus bener-bener ya yang hebat ya itu yang ini. Iya, benar. Kan banyak banget cerita dia udah ya di pendidikan sepak bola lah mereka udah mati-matian latihan tapi kemudian kayak Abang bilang tadi kan Benar, yang masuk tim inti Iya. bukan mereka yang ini. Heeh. Ini bukan kayak ngelola RT gitu. Kalau ngelola RT memang mereka yang paling dekat dengan masyarakat itu. Itu yang ini. Kalau ngelola sepak bola ya yang paling pintar main bola gitu. Tetap dari ini lagi ya berombak secara manajemen ya. Memang benar itu. Banyak kali PR nih si ini Pak Erik ini. Terus kalau tuan rumah kayak gini tuh ya tadi itu serius maksudnya ini kan sebenarnya bisa diantisipasi sejak tahun lalu. Kalau misalkan pas Israel lolos Indonesia kemudian langsung rapat untuk menentukan apakah tetap jadi Piala Dunia atau enggak. Wah, ini akan sangat terhormat gitu Indonesia ya. Benar. Artinya ini memang sikap politik yang memang hadir karena para pengurus negara ini tuh ngerti gitu dan selalu update. Nah, kalau misalnya kayak sekarang kan ya orang pasti bilang ini politisasi gitu. Karena ini dekat-dekat tahun politik. Ya semua nyari panggung supaya dapat sorotan gitu. Nah, itu jadi tata kelola negaranya yang serius gitu harusnya. Meski kata kalau aku lihat kayak gini, liatin dari timnas U20 yang udah aduh kecewa segala macam. Langsung dengerin ini lagu Sex Pistols. Yang mana? No Future, God Save the Queen. God Save the Queen. Lagu akhirnya No Future. There is no future. Tapi udahlah ya. Ya, maksudnya ya anak-anak muda tadi ya kalau emang mau tampil Piala Dunia ya bisa kan masih tetap kualifikasi nanti. Maksudnya serius latihan jangan dapat. Tapi benar kan banyak jalan kan kayak yang aku bilang tadi. Kalau mau jadi ini ya udah bagus-bagus main nanti dilirik klub. Tapi memang efek yang dari situ juga ada katanya. Banyak lah panjang ngobrol. Iya, panjang banget Bang. Jadi bisa sepak bola nih. Semangat lah ya berarti ya. Timnas ya tetap semangat ya. Bagaimanapun sepak bola ini tetap hiburan yang menarik ya. Oh, hiburan gitu. Terutama bagi kelas pekerja gitu ya. Jadi masa depan tetap tetap semangat lah ya melalui ketua PSSI yang baru ya. Seperti itu. Semoga Pak ET nggak cuma mikirin sisi politik dan bisnisnya aja gitu. Bukan ET yang film ya? Iya. ET. Ada itu film. Ada ya? ET kan. Oke lah. Cukup menarik. Udah obrolan panjang di pagi hari ini dan udah mulai keringat nih. Asli Bang. Padahal bukan olahraga nih kita. Berjemur. Saksikan kembali terus dan pantangin channel YouTube kita Palembang Subkultur. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you, Ferdi. Thank you, Palembang Subkultur.